Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjut untuk materi kita selanjutnya, yaitu tentang mengompres atau melakukan kompres hangat atau kompres dingin kepada pasien kita. Jadi untuk kompres itu bukan hanya hangat saja, tapi juga ada yang dingin. Apa sih perbedaannya dan manfaatnya? Akan saya jelaskan. Oke, baik, kita lanjut untuk kompres hangat ataupun kompres dingin. Apa sih alat-alat yang dibutuhkan? Jadi kalau misalnya untuk kompres hangat itu sendiri, biasanya kita gunakan untuk pasien dengan yang mengalami vasokonstriksi, contohnya seperti kedinginan atau pasien yang mengalami nyeri. Jadi kalau misalnya pasien mengalami nyeri, biasanya itu pembuluh darahnya itu mengalami vasokonstriksi atau mengecil seperti itu, mengkerut. Jadi kita membutuhkan kompres hangat untuk memperlancar sirkulasi darahnya. Kalau misalnya pasien nyeri pun, kenapa kita menggunakan yang namanya kompres hangat? Karena pada saat dia nyeri, pembuluh darah di sekitar bagian nyeri itu mengalami vasokonstriksi. Jadi ketika kita kasih kompres hangat itu, maka sedikit akan berkurang karena sirkulasi di sana menjadi vasodilatasi atau mengembang dan sirkulasi darahnya menjadi bagus seperti itu. Jadi ada yang namanya kompres hangat, salah satunya bisa menggunakan buli-buli air hangat. Jadi kalau misalnya buli-buli air panas itu kita buka bagian ininya, kita buka, lalu kita isi dengan air panas atau air hangat, lalu kita sesuaikan apakah dia menyebabkan terbakar atau tidak suhunya. Kalau misalnya sudah sedang, baru kita dapat memberikan pada daerah pasien yang nyeri, contohnya di perut. Nah, letakkan di perut pasien. Prosedurnya sama seperti yang untuk prosedur-prosedur lainnya seperti itu. Jadi kita tetap komunikasi, persiapkan alat, komunikasi, cuci tangan terlebih dahulu, komunikasi, baru lakukanlah tindakannya. Nanti saya contohkan ya. Itu untuk kompres hangat. Jadi bisa juga kalau yang kompres hangat ini, misalnya pasien mengalami nyeri seperti itu. Tadi udah nyeri ya. Oke, jadi kalau misalnya untuk kompres air hangat itu, dia itu bisa menggunakan buli-buli, bisa juga dengan menggunakan mesin elektrikal seperti itu. Jadi ada juga dia mesin elektrikal yang digunakan untuk kompres air hangat, atau dengan menggunakan basah, kompres hangat basah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kasa. Jadi kasa itu kita rendam air hangat, lalu kita kompreskan dengan menggunakan inset, lalu kita kompreskan di daerah yang akan kita lakukan kompres hangat. Jadi itu untuk kompres hangat. Jadi apa aja alat yang digunakan, kita sesuaikan apakah kita mau menggunakan kompres basah atau kompres kering. Kalau kompres kering kita menggunakan buli-buli air hangat. Kalau dia basah kita tetap menggunakan pinset anatomis dan pinset chirurgis, lalu kasa dan air hangat, lalu Berbeken seperti itu. Oke, baik, saya akan mencontohkan untuk kompres air hangat. Misalnya kompres hangat kering yang kita gunakan adalah buli air panas. Jadi yang pertama kita tetap cuci tangan sebelum mendekati pasien kita siapkan alat, lalu kita komunikasikan seperti biasa. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Maya, saya perawat yang akan merawat Bapak pada pagi hari ini. Bapak bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak? Oke, benar ya Pak. Jadi hari ini saya akan melakukan kompres di bagian perut Bapak, karena tadi Bapak mengeluhkan nyeri pada daerah perut Bapak. Jadi untuk menurunkan rasa nyerinya itu kita lakukan kompres pada perut Bapak. Apakah Bapak setuju? Oke, lalu kita lakukan, kita pasang handscoon kita
Lalu kita isi buli-buli air hangatnya ini dengan air panas. Lalu mohon maaf Bapak, sebelumnya jika pasien menggunakan selimut, kita sisihkan selimutnya terlebih dahulu. Misalnya pasien tadi terpasang selimut dulu, tetap saya ingatkan yang pertama adalah kita pasang sambilanci. Maaf ya Bapak, kita pasang ya. Setelah kita tes dulu apakah panas ini membahas sedang sedang membantu. Maaf Bapak, kita turunkan dahulu, angkat ininya ya Pak, mohon maaf. Lalu kita letakkan atau bisa kita alasi dulu dengan urutan kain. Kalau misalnya terlalu panas, lalu kita Bapak, jika ini sudah saya lakukan kompres hangat dengan buli-buli air hangat atau air panas, jika Bapak rasa kurang sudah terlalu dingin, bisa dibalik. Dibantu ya Bu, kita bisa minta tolong sama keluarga pasien kita, atau kita standby di daerah sisi pasien. Misalnya pasien mengalami nyeri dada, lalu setelah selesai kita dapat meninggalkan pasien Bapak. Jadi ini dilihatkan di sini. Nanti kalau misalnya sudah tidak terlalu hangat lagi, bisa panggil saya dan kita ganti untuk air panasnya seperti itu. Apakah jadi Bapak berkurang? Oke, berkurang ya Pak. Oke, baik, kita Bapak kita saya Bapak saya. Terima kasih ya Pak. Selamat pagi. Oke, setelah kita melakukan komunikasi dengan pasien, kita bereskanlah alat-alat kita. Jadi itulah untuk kompres hangat atau kompres yang namanya kompres hangat kering. Oke, sedangkan untuk kompres hangat yang basah yang tadi kita dapat, yang pertama itu kita rendam airnya, kita rendam rasa ini di air hangat. Lalu dengan menggunakan kedua pinset kita dapat memeras seperti ini. Lalu kita peras, lalu kita tempelkan di daerah yang akan kita kompres, karena di tangan pasien. Lalu kita dapat menggunakan yang namanya Vivafix. Jadi itu kompres hangat basah. Jadi ini contohnya. Jadi kita kompres, lalu kita buang ke nerbeken. Kita lakukan seperti itu juga. Kita peras dulu, baru kita tempelkan seperti itu. Jadi itulah cara kompres hangat. Kalau dia kompres dingin, biasanya itu kita dapat menggunakan yang namanya es batu atau kirbat es. Namun kita nggak ada contohnya. Jadi itu sama prosedurnya, es batu diletakkan di namanya kirbat es itu. Jadi tinggal mengompresnya saja. Ada lagi satu kompres air biasa. Jadi kompres air biasa itu biasanya digunakan untuk pasien yang mengalami demam atau hipertermi misalnya 38 derajat Celcius atau di atasnya. Jadi yang dapat kita lakukan adalah kompres di daerah jidat dan aksila serta di lipatan paha kita. Kenapa di situ? Karena di situ adalah pembuluh darah yang besar. Jadi kemungkinan untuk menurunnya suhu dapat lebih besar seperti itu. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang demam, jangan hanya jidatnya saja yang kita kompres, tapi dapat juga di kedua aksila dan juga kedua selangkangan kita atau di selah femoralis kita. Jadi itulah untuk yang namanya kompres dingin. Jadi untuk kompres dingin itu sendiri berbeda dengan kompres es ya.
ya. Kalau misalnya kompres dingin tadi dia pakai menggunakan air keran biasanya untuk menurunkan hipertermi atau menurunkan suhu yang tinggi seperti itu. Jadi itulah materi kita untuk yang namanya melakukan kompres hangat dan kompres dingin pada pasien kita. Oke, sampai di sini. Jika ada bertanya boleh tanya di grup. Semoga yang di masa pandemi ini minimal untuk praktek, namun nanti ketika kita bertemu kita dapat saling sharing dan semoga bisa saling membantu untuk praktikumnya nanti. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.